Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Tetapi pengeluaran mampu melawan dengan sebaik-baiknya. Dan pertempuran masih berlangsung beberapa saat lamanya. Hingga kemudian, pengeluaran mengambil keputusan. Sekaranglah saatnya. Ya. Bagaimana? Setan. Berdebar kau sama suara. Bergeraklah sekarang jika kau mampu. Kau apakan aku ini? Setelah aku tekan dan aku gerawangi beberapa bagian simbol syaraf di kakimu. Beberapa jaringan syaraf di kaki itu menjadi macet. Dan itulah yang sekarang kau rasakan. Kau seperti bayi yang baru saja lahir. Apa yang bisa kau perbuat, Juru Sungging? Bagaimana? Licik kau. Dari sudut mana kau mengatakan aku licik, Ki Juru Sungging? Nah, sekarang tidak ada pilihan lain bagimu. Kau harus bercerita. Atau aku akan membiarkanmu dalam keadaan seperti ini di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang akan mampu membebaskanmu kecuali aku. Hanya aku yang menguasai rahasia untuk membebaskanmu. Kau bisa membayangkan
Menghadapi seekor ular tali pipis saja kau tidak akan mampu. Apalagi kau menghadapi harimau. Ternyata kau kejam, Kameswara. Oh ya? Benar. Siapa yang mengatakan Kameswara adalah orang yang baik hati? Hah? Tidak ada, bukan? Aku bukan dari jenis orang yang baik hati. Aku kejam. Itu memang benar. Nah, pertimbangkan sekali lagi, Ki Jurusunggi. Kau telah kulumpuhkan. Apakah kau masih tetap akan bertahan untuk bungkam? Tidak ada apapun yang akan aku katakan. Bagus. Aku senang dengan jawaban yang tegas itu. Jawaban seorang lelaki jantan yang mempertahankan pendirian. Kalau perlu sampai mati. Hei, kau mau kemana? Aku mau pergi. Gila. Kau tinggalkan aku dalam keadaan yang seperti ini. Ya, kenapa? Gila kau. Bebaskan aku. Ditukar dengan cerita latar belakangmu. Maksud-maksud yang tersembunyi di dalam hatimu. Aku tidak mempunyai rahasia apapun. Ya sudah, selamat tinggal. Tergoleklah di sepanjang waktumu sampai tua. Gila. Hei, jangan tinggalkan aku dalam keadaan seperti ini. Kalau ku lepaskan kau, maka kau akan mengikuti aku. Memanfaatkan aku untuk kepentinganmu. Lihatlah, matahari semakin naik. Seharusnya kita melanjutkan perjalanan bersama. Tapi sayang sekali, keinginanmu untuk melihat candi megah yang bernama Swambara Budura itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kecuali kalau ada orang yang mau berbuat gila, bersedia menggendongmu ke sana, melintasi celah gunung Merapi dan Merbabu itu. Tunggu. Bagaimana? Iya, baiklah. Aku akan menceritakan apa kepentinganku. Nah, ternyata benar bukan? Kau memang mempunyai kepentingan yang kau sembunyikan. Kameswara kembali melompat dari kudanya, mengikatnya pada sebatang pohon di dekat rerumputan yang tebal, dan kemudian mendekati tubuh Ki Jurusungking yang tergolek. Kameswara tersenyum, kemudian menyentuh kaki Ki Jurusungking. Lelaki itu terlonjak. Belum. Aku belum bermaksud membebaskan. Apa maksudmu? Kau harus bersumpah demi Hyang Batara Agung, demi para dewa di langit. Kau akan membeberkan rahasia hidupmu. Alasan-alasanmu dengan sengaja menempatkan diri bersama-sama dengan aku. Katakan, maksudku bersumpahlah. Baik. Baik, aku bersumpah. Demi Hyang Batara Agung, demi para dewa, aku akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaanmu. Bagus. Aku percaya kepadamu, Ki Juru. Kau telah bersumpah dengan disaksikan Hyang Batara Agung. Jika kau mengingkarinya, maka para dewa akan membakarmu di dalam kawah Chandra di muka, hingga kau menjadi input yang paling tidak berharga. Kameswara kemudian memijit beberapa syarat tertentu, baik di kaki kanan ataupun kaki kiri Ki Jurusungking. Lelaki itu nampak menyeringai ketika sebuah sempakan yang dilakukan Kameswara terasa sangat sakit di betisnya. Kameswara hanya tersenyum-senyum mendengar Ki Jurusungking itu mengumpat-umpat. Sudahlah, Ki Juru. Jangan mengumpat-ngumpat begitu. Jika Ki Juru banyak membuang kata-kata kotor, hal itu akan membuat mulut Ki Juru jamur. Persetan denganmu. Sekarang berceritalah. Kau tidak bisa ingkar dari kewajiban itu, karena kau telah membawa-bawa nama Hyang Batara Agung untuk menyaksikan sumpah. Sebenarnya kau tidak berhak memaksaku seperti itu. Dan aku pun juga mempunyai hak untuk merasa tidak senang kau ikuti. Baiklah. Aku mulai bercerita. Namaku yang sebenarnya Poncowati. Poncowati? Aneh. Namanya seperti nama perempuan. Justru karena itulah aku lebih merasa senang menggunakan nama Jurusungking. Sebenarnya aku memang bekerja sebagai Jurusungking, membuat gambar tatahan di atas lembar kulit, baik kulit sapi atau kulit kambing. Kulit manusia? Tidak pernah. Aku tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Lalu, mengapa kau mengikuti aku? Aku memutuskan untuk bersama-sama denganmu, menawarkan diri untuk menempuh perjalanan bersamamu.
adalah agar aku bisa menemukan adikku dan suaminya. Mengapa? Keduanya, mereka akan aku bunuh. Ki Jurus Sungging yang ternyata bernama asli Poncowati itu menerawang. Pandangan matanya jatuh ke puncak Gunung Merapi dan Merbabu di langit sebelah barat. Namun di benaknya bagaikan terputar kembali sebuah peristiwa yang menyakitkan. Dari gigi yang terkatup erat dan tatapan mata yang memandang tajam, bawahkan suara Ki Jurus Sungging menyimpan sebuah dendam yang tiada terkira dalamnya. Aku mempunyai 5 orang saudara, 3 lelaki dan 2 orang perempuan. Aku adalah anak yang tertua. Namaku Poncowati. Adikku kedua bernama Ponco Birowo dan adikku yang ketiga Ponco Teksoko. Kedua adik perempuanku nomor 4 dan nomor 5 adalah Endang Rudati dan Endang Werdatin. Poncowati, Ponco Birowo, Ponco Taksoko, dan 2 perempuan, Endang Rudati dan Endang Berdati. Ya, kemudian kedua orang tuaku sampai saat ini masih hidup. Mereka adalah Kiai dan Nyai Rangganis. Kami tinggal di lereng timur Gunung Kelut. Apakah keluargamu adalah keluarga yang turun-temurun mempunyai ilmu kanuragan? Tidak. Keluargaku adalah keluarga orang biasa. Namun jika aku harus mempelajari olah kanuragan, adalah karena ulah seorang lelaki muda, tampan, yang menjadi menantu ayahku, mengawini Endang Rudati. Nama lelaki itu adalah Joko Prahoro. Wah, sebuah nama yang sangar. Mengapa ada orang yang mau menggunakan nama seperti itu? Joko Prahoro. Pada kenyataannya, lelaki yang bernama Joko Prahoro itu telah membawa sebuah prahara dalam kehidupan keluargaku. Bukan main. Apa yang bukan main, kan, Bu? Suara-suara itu indah mendayu-dayu. Seolah orang yang menurutnya sedang kasmaran. Siapakah gerangan orang yang menurut seruling itu? Mengapa kau begitu peduli dengan piutang seruling itu, kan, Bu? Bukankah Kakang Poncowati pemilik seruling pula yang ini lahir Endang Berdati? Pemilik seruling ini bukan Kakang Poncowati, tetapi orang lain. Rasa-rasanya tiupan seruling yang mendayu-dayu itu ditujukan kepadaku. Kalau Mbak Rodati, kau ini aneh. Gregetan bermata. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa tiupan seruling itu ditujukan kepadamu? Aku bisa merasakannya. Aku benar-benar sangat merasakannya. Aku mengetahui makna getar yang terkandung pada alunan seruling itu. Ia kasmaran kepadaku. Alunan seruling itu jelas ditujukan kepadaku. Aku akan keluar menemuinya. Kan, Bu? Jangan. Ini malam hari. Larut malam. Jangan temui orang itu. Aku sudah dewasa. Aku sudah menjadi perawan matang. Aku telah pantas menjadi seorang istri. Dan peniup seruling itu mengajakku untuk hidup bersama. Sudahlah, jangan kau cegah aku. Aku akan menemui pemuda yang sedang gandrung kepadaku itu. Kau yang tidak waras. Kau yang gandrung pada suara seruling itu. Jangan, Kambo. Kambo tidak boleh menemui peniup seruling itu. Jangan keras-keras. Nanti ayah dan ibu bangun. Tidak, Kambo. Aku justru akan membangunkan ayah dan ibu. Membangunkan Kakang Poncowati. Jika Kambo mengatakan diri. Suara seruling itu berhenti. Sudahlah, Kakang Mbok Rodati, pergi tidur saja. Jangan pikirkan suara seruling itu. Ternyata bukanlah seorang lelaki jantan. Jika ia seorang lelaki jantan dan menginginkan memiliki Kang Mbok Endang Rodati, orang itu tentu akan datang menemui ayah dan ibu. Sebagaimana seharusnya seorang lelaki jantan. Tetapi kenapa dia berhenti meniup seruling ya? Persetan dengan serulingnya, Kang Mbok. Kau jangan berpikir macam-macam. Kau bisa menjadi sinting kalau mempercayai angan-anganmu. Nah, itu dia. Ia mengundangku. Dia akan
membawa aku. Gila kau. Apa yang kau lakukan? Ayah, Ibu, bangun, Bu. Ada apa, Wardati? Ada apa? Kenapa kau berteriak-teriak? Kanggo Endang Rudati, ia pergi, Kakang. Apa maksudmu? Pergi kemana, Rudati? Ia menemui orang yang meniup seruling itu, Kakang. Ada apa? Ada apa, Nduk? Kenapa kau menjerit-jerit? Rudati pergi, Ayah. Pergi? Pergi kemana? Pergi menemui orang yang meniup seruling itu. Aku akan menyusulnya. Piye, Nduk? Kenapa dengan bayumu? Kang Mbok Rudati terpesona oleh tiupan seruling itu, Ayah. Ia kehilangan kendalinya. Aku sudah mencegahnya, tetapi ia nekat, Ayah. Bagaimana, Kiai? Tenanglah, Nyai. Anakmu sedang kepincut oleh rasa penasarannya terhadap suara seruling itu. Tetapi apa yang dilakukannya itu tidak patut, Kiai. Biarlah Poncowati yang mengurusnya, Nyai. Kita tunggu saja mereka. Apa yang kemudian terjadi, Ki Jurusungging? Ketika itu, aku menerobos gelapnya malam dengan membawa obor. Aku mengejar adikku yang kehilangan kendali oleh pesona alunan seruling itu. Ketika aku menyadari kekeliruanku, aku segera memadamkan oborku. Dengan mengendap-endap, aku membuntuti Endang Rudati. Ternyata seorang pemuda tengah berdiri di sebuah batu besar yang tergeletak di sebuah sungai, di mana di atasnya terdapat sebuah jembatan kayu. Seperti dituntun, Endang Rudati menuju tempat itu. Aku mengira Endang Rudati diam-diam telah menjalin hubungan dengan lelaki peniup seruling itu. Tapi ternyata bagaimana, Ki Juru? Kembali Ki Jurusungging menerawang. Matanya memandang pepohonan yang rimbun di kejauhan. Mencoba mengenang kembali peristiwa yang pernah dan telah terjadi bertahun-tahun yang silam. Kaukah yang meniup seruling itu? Iya, aku yang meniup seruling ini. Kenapa? Aku suka sekali dengan tiupan serulingmu. Terdengar indah di telingaku. Serasa bagaimana dia, Jeng? Serasa mengajakku terbang ke langit. Oh iya? Kalau begitu sesuai dengan yang aku angankan. Aku meniup seruling ini sambil membayangkan seolah aku mengajakmu terbang di Ajeng. Oh, benarkah demikian, Kakak? Iya. Lalu, tiupan seruling yang baru saja kau alunkan itu adalah sengaja kau berikan kepadaku. Benar, Ki Ajeng. Benar. Siapakah kau, Kakang? Kau sendiri, siapakah namamu, Ki Ajeng? Aku melihatmu beberapa hari yang lalu, dan aku sungguh sangat terpesona oleh kecantikanmu. Itulah sebabnya aku meniup seruling kerinduan dan kekegumanku kepadamu. Siapakah engkau? Namaku Endang Rudati. Kau siapa, Kakang? Namaku Prahoro. Joko Prahoro. Itulah awal dari pertemuan adik perempuanku yang bernama Endang Rudati dengan lelaki yang bernama Joko Prahoro itu. Sebuah peristiwa yang aneh. Adikku terpesona oleh tiupan serulingnya. Padahal aku yang mendengar tiupan serulingnya merasakan tidak ada yang luar biasa atau istimewa. Namun di kemudian hari, aku baru menyadari bahwa memang ada sesuatu yang tidak wajar pada alunan serulingnya. Apa, Ki Juru? Sebuah pesona yang tidak lumrah. Semacam ilmu gendam. Ilmu yang bisa dipergunakan untuk mempengaruhi jiwa orang lain yang dituju.
gendam kasmaran. Agaknya adikmu adalah korban alunan seruling yang menyimpan kekuatan gendam itu? Benar. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kakang Joko Prahoro. Iya, Diajeng. Alunan serulingmu indah sekali. Maukah Kakang meniupnya lagi untukku? Tentu Diajeng. Dengan senang hati aku akan mengalunkannya untukmu. Akan tetapi ada syaratnya. Apakah syaratnya, Kakang Joko? Kau harus menjadi milikku. Bagaimana? Sungguhkah Kakang akan mengambilku menjadi istrimu? Benar, Kakang? Memilikimu bukan berarti aku harus mengawinimu di Ajeng Enang Rudati. Memilikimu jauh lebih luhur dan agung dari menikah diri menjadi suami istri. Bagaimana? Bersediakah kau menjadi milikku? Kau menyerahkan segala yang kau miliki kepadaku? Bagaimana? Mau kan Diajeng? Sebagai lambang cintaku kepadamu, juga sebagai lambang persembahanmu kepadaku, aku akan meniup seruling ini untukmu. Karena itu telah menimpa adikku. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku begitu bodoh membiarkan peristiwa itu terjadi. Alunan seruling itu membuatku tertegun dan tidak bisa berbuat apapun. Namun sebaliknya bagi adik perempuanku Endang Rudati, ia seperti tersihir. Alunan seruling itu bagaikan sebuah peristiwa yang tidak bisa ditolaknya. Manakala seruling itu mengalun menyentak, Rudati lupa diri. Ia telah melepasi pakaiannya. Aku bingung sekali menghadapi peristiwa itu. Seharusnya aku mencegah, seharusnya aku mencegah mereka. Tapi rasa maluku melihat apa yang mereka perbuat membuat aku justru menyingkir, seolah memberi kesempatan kepada mereka. Ternyata kau tidak perawan. Aku kecewa sekali, Endang Rudati. Ternyata kau tidak perawan. Yang kau persembahkan kepadaku bukan kesucian, akan tetapi kotoran. Pergilah perempuan pelacur. Kau berikan sisa lelaki lain kepadaku. Sudah, pergi sana. Ayo, pergi sana. Tidak. Aku tidak pernah melakukan dengan orang lain, Kakang Joko. Tidak, Kakang. Aku mencintaimu. Perempuan busuk. Bagaimana kau bisa mengatakan kau mencintaiku? Kenal juga baru sekarang. Sudah sana. Pergi. Tiba-tiba halilintar meledak beruntun. Cahayanya menyentakkanku, membangunkan aku, membuat aku tersentak. Aku terbangun dan menyesal setengah mati. Kenapa aku tidak berbuat apa-apa melihat apa yang menimpa adikku? Ya, halilintar itu telah membangunkan aku. Tapi apa gunanya? Terlambat. Malapetaka itu sudah menimpa Endang Rudati. Kemudian, apa yang kau lakukan? Aku kemudian meloncat, menampakkan diri dari persembunyianku. Siapa kau? Berdebah, lelaki perusak kepala. Apa yang telah kau perbuat atas adikku? Oh, jadi kau kakaknya Endang Rudati? Aku tahu. Kau bersembunyi di balik kerumbul-kerumbul itu dan menyaksikan apa yang telah kami perbuat. Adikmu sudah tidak perawan lagi. Nah, terimalah dia. Aku kembalikan dia kepadamu. Kepala kau. Oh, kau mengumpati aku. Kau tidak terima terhadap apa yang aku lakukan dengan adikmu? Kalau kau tidak senang, tidak menyetujui, mengapa kau justru diam saja? Tidak mencegah? Hah?
justru dengan bernafsu sekali menyaksikan apa yang telah terjadi. Kau diam saja. Kau tidak mencegah. Mengapa justru sekarang kau berteriak-teriak? Aku bunuh kau berdebar. Aku bunuh kau berbarat. Ya! Iblis kau. Tahu diri juga kau. Kau tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Bahkan dasar yang paling sederhana dari olah kanuragan, kau tidak memilikinya. Apa modalmu untuk melawanku? Barat. Ya! Iblis, kepala otaknya kau. Mengumbatlah. Mengumpat. Ayo. Habiskan umpatanmu. Keluarkan yang paling kasar. Semakin kasar, aku semakin senang mendengarkannya. Kau tidak kapok, tidak cerah? Bunuh saja aku. Bunuh saja aku kepala. Ayo, bunuh aku. Bunuh Poncowati. Bagaimana dengan Rudati? Ia ada di biliknya, Poncowati. Sudahlah, jangan pikirkan keadaan adikmu. Keadaanmu sendiri seperti ini. Oh, Gusti Pangeran. Cobaan apakah yang sedang kita alami ini, Kiai? Mengapa Rudati mengalami keadaan seperti itu? Mengapa, Kiai? Aku sendiri tidak mengerti, Nyai. Mungkin kita pernah berbuat salah, dan Batara Agung membalasnya dengan cara seperti ini. Tetapi, apa kesalahan kita, Kiai? Apa? Sudahlah, Nyai. Kita harus menerima malapetaka yang menimpa anakmu itu dengan lapang dada. Apalah yang bisa kita lakukan? Kita ini orang-orang bodoh. Di samping bodoh tidak mempunyai kekuatan. Sedang anakmu Barep si Poncowati saja dihajar babak belur seperti itu, Nyai. Yang Batara Agung, kabulkanlah permohonan hamba ini. Terkutuklah lelaki yang telah merusak anakku itu. Turunkan petirmu untuk menyambarnya. Kutuklah lelaki itu menjadi binatang yang paling hina. Yang Batara Agung. Sudahlah, Nyai. Sudah. Anakku lanang Poncowati. Mengapa kau juga mengalami peristiwa seperti ini? Sudahlah, Bu. Sudahlah. Meskipun hasilnya adalah tubuhku yang babak belur seperti ini, tapi paling tidak, aku telah melakukan sebuah usaha untuk membela kehormatan keluarga. Bukan sekedar mabuk-mabukan. Andai kata aku tidak mabuk, dalam keadaan sadar ketika itu, untuk apa aku harus membela Endang Rudati? Endang Rudati yang salah dan tidak tahu malu. Ia baru kali ini mengenal lelaki yang bernama Joko Prahoro itu. Kalau saja mereka telah menjalin hubungan sudah cukup lama, berbulan-bulan dan bertahun-tahun, dan kemudian Rudati menyerahkan kehormatannya, itu bisa dimaklumi. Tunggu, Ayah. Aku akan selesaikan dulu kalimatku. Akan tetapi yang dilakukan Endang Rudati itu apa? Terbuai oleh suara seruling, kemudian jatuh cinta dan dengan begitu mudahnya menyerahkan kehormatannya. Salahkan Endang Rudati sendiri yang tidak tahu diri itu. Para kau Poncogirowo. Justru akulah sekarang yang kau upati. Kau memutar balik kenyataan.
Lelaki bernama Joko Prahoro yang telah merusak adikmu itu menggunakan ilmu hitam untuk mempengaruhi Rudati. Alunan seruling itu yang menyebabkan Rudati lupa diri. Itu yang terjadi. Rudati tidak bersalah. Aku melihat hari ini adalah hari yang luar biasa. Ayah dan ibu bermuram durja. Kakang Poncowati babak belur. Endang Werdatin habis menangis hingga matanya sebab. Kita semuanya menangis. Seolah-olah kita habis kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Olah rumah ini terbakar sehingga kita kehilangan tempat untuk berteduh. Atau lebih pantas, kita baru saja dirampok habis-habis. Benda-benda yang kita miliki semuanya musnah. Padahal apa sih yang hilang? Hah? Lucu sekali. Hanya karena Endang Rudati dinodai orang, kita geger seperti ini. Padahal, marilah kita menengok. Maksud, aku ingin mengajak Kakang Poncowati, Kakang Poncobirowo, atau bahkan mungkin ayah. Apakah kita tidak pernah menodai gadis-gadis? Kepala laknat kau Ponco tak kokoh. Jangan! Jangan! Poncowati yang benar-benar marah, tersentuh dengan kasar pusat kendali kemarahannya, berusaha bangkit dari pembaringan. Namun Kiai Rengganis dan Nyai Rengganis mencegahnya. Akan tetapi Poncowati terus berusaha untuk turun dari tempat tidurnya. Terhuyung-huyung dia berusaha berjalan, tapi terjatuh. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.